Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitaballah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bermajelis, sharing ilmu, menguatkan iman dan takwa kita. Moga-moga perkumpulan kita pada malam hari ini di sisa-sisa tenaga kita, karena memang ntar lagi kita pengen istirahat. Kalaupun hari ini nggak ada kajian juga kita kemungkinan juga pengennya segera istirahat. Berarti di sisa-sisa hari, di sisa-sisa waktu kita di hari ini, moga-moga ini menjadi penutup terbaik, Pak Bung. Ya. Mboten ibu-ibu nggih. Bareng ngajar Bapak Ibu malah ketenton niki. Kata Rasulullah sanjang ngaten, Pak. Innamal a'malu bil khawatimi. Sak temene amal punika tergantung akhiripun. Walaupun di awal itu jelek, kemudian di akhir hayatnya itu kemudian dia berbuat baik, maka dialah orang baik. Walaupun pagi harinya mungkin, dan saya yakin enggak mungkin ngoten nggih, di antara kita ada yang amalnya kurang bermanfaat, tapi saya yakin insya Allah bermanfaat semuanya. Kalaupun ada yang enggak bermanfaat, kok di akhir hari ini kita akhiri dengan taklim, dengan mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita dipun golongaken hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wassalam kita aturaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun. Kalau bahasa Arabun kepada alu itu keluarga. Para ulama mengatakan keluarga itu ada beberapa makna. Keluarga itu ada yang mengatakan mengkhususkan Bani Hasyim, ada yang mengkhususkan seluruh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang menjadikan umum semua kaum muslimin itu masuk ke dalam Alu Muhammad. Nah, moga-moga kita termasuk yang Alu Muhammad ya, yang setiap hari didoakan oleh teman-teman kita. Ikhwan Widin, azani Allahu yakum. Kita lanjutkan kajian kita. Kalau pada pertemuan yang lalu itu tentang kan kemarin tauhid itu ada mengenal Allah, ma'rifatullah. Itu ada 4 perkara dan kita sudah bahas yang 1 dan kedua, yakni ma'rifah, mengenal bahwa Allah itu ada dulu, kemudian mengenal bahwa Allah itu adalah rububiyah kita, tauhid rububiyah. Kemudian kemarin sudah kita singgung tentang uluhiyah, di dalam artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menciptakan kita kecuali tujuan utamanya, tujuan goalnya menika tauhid uluhiyah ini. Bukan berarti tauhid sebelumnya enggak terpakai, mboten nggih. Mengenal Allah itu pasti. Maksudnya tujuan utamanya, goal kita, puncak daripada amal kita menika apa? Ibadah. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu ibadah. Dalam surat
Al-Dzariyat ayat yang ke-56 dan 57 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bukan hanya kita, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul itu tujuan utamanya, sekali lagi ini tujuan utamanya berarti sebelumnya tetap ada. Tujuan utamanya adalah mengesahkan Allah dalam bentuk uluhiyah, dalam bentuk ibadah. Dalam beberapa ayat contoh Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut." Walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah utus, kami telah kirim, fi kulli ummatin, di setiap umat, setiap termasuk kita umat akhir zaman atau setiap umat, baik itu umat terdahulu ataupun hari ini, setiap umat Allah telah utus rasulan, seorang rasul. Apa tujuannya? Ani budullaha wastanibut taghut. Mereka menyerukan untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Taghut ini kenapa? Sesembahan yang disembah selain Allah. Nanti kita kaji. Apa toh Mas? Sesembahan ini kenapa toh? Ibadah ini kenapa toh? Yang harus murni untuk Allah niku napa to? Nah ini insyaallah kita kaji. Juga di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59 dan yang lainnya Allah berfirman, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairih." Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, malakum min ilahin ghairih, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan utama. Allah kirim rasul itu tujuannya agar kita bertauhid uluhiyah. Mas, nek kenal Allah apa cukup? Mboten cukup, Pak. Nek ger salat tok niku mboten cukup. Tapi memurnikan ibadah namung kangge Allah. Itu baru cukup. Nah, apa itu ibadah? Kalau memurnikan tauhid uluhiyah itu berarti kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan ibadah itu di dalam beberapa ulama termasuk buku ini itu ada empat bentuk, Pak. Ada ibadah qalbiyah, hati. Artinya hati itu berarti kita sendiri yang tahu. Ada ibadah hati yang ini nggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Dan ini sangat rentan. Kalau kita nggak hati-hati, bisa jadi kita musyrik, Pak. Bisa jadi kita tidak mengesahkan Allah dalam uluhiyah. Kemudian yang kedua ibadah qauliyah, lisan, ucapan kita yang hari ini, yang kita omongkan, yang kita ucapkan dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ibadah badaniyah. Badannya apa, Pak? Badan jasmani kita, sholat, nanti kan. Yang terakhir adalah ibadah maliyah. Pak malih? Harta. Jadi ada ibadah yang kaitan dengan harta. Kita cari harta, kemudian bagaimana cara mengibadahi harta ini? Kita jadikan harta ini juga ibadah. Bukan mengibadahi harta ya. Nanti musyrik nanti. Menjadikan harta ini beribadah. Kita jadikan dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sarana untuk beribadah. Nanti ada. Yang pertama, Pak. Yang pertama adalah ibadah qalbiyah. Kenapa ini yang kita dulukan? Karena ini inti daripada semua ibadah. Kalau ini sudah salah, semuanya salah, Pak. Nggak ada gunanya. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa ibadah hadhihi salah satu hiya ummahatul ibadatil qalbiyah. Ada 3 ibadah pokok hati yang tidak harus ada dalam hati kita. Nggak boleh hilang dalam hati kita. Yang pertama adalah mahabbah. Apa mahabbah niku? Mahabbah, cinta. Kecintaan dalam hati. Nah, cinta itu kan bukan dalam anggota tubuh ya, Bang ya. Itu hanya sekedar
apa namanya? Reaksi jasmani. Tetapi yang bergerak adalah hati. Nah, cinta ini harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang yang berbuat syirik gara-gara cinta. Iya ada. Di dalam surat, kita bacakan surat dulu Pak nanti. Surat Al-Baqarah ayat 100 yang ke-65. Allah berfirman, "Wa minan nasi mayyattakhidu min dunillahi andadan." Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah andad. Andad ini Pak, tandingan, mungsuhan, tandingan itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintai tandingannya Allah tadi seakan-akan seperti dia mencintai Allah. Ini kalau ada orang kemudian contoh nggih Pak nggih, dia mengambil suatu apapun di dunia ini itu bisa dijadikan andat. Kalau kecintaan dia itu sama dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti dia telah syirik. Apalagi kalau dia mencintainya melebihi cinta kita kepada Allah. Mas, cinta niku kan ibadah qalbiyah. Ora iso diatur. Jenengan saged ngatur, Pak. Seneng. Kadang kala niati kita seneng karo anak sampai meninggal, baru beberapa hari anak rotok nakal sidik, rasa cinta kita luntur. Kan gitu kan. Cinta itu kan sesuatu perkara, mahabbah itu, kecintaan itu kan dalam hati, yang kadang kala nggak bisa kontrol. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan ini harus murni kepada Allah? Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kalau kita mencintai makhluk ini berarti selain Allah Subhanahu wa taala, apapun itu makhluknya, baik itu manusia, baik itu harta, baik itu kendaraan apapun itu, kecintaan kita kepada makhluk itu harus dilandaskan kepada kecintaan kita kepada Allah. Enggak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah. Cinta pekerjaan sampai dia melanggar aturan Allah, berarti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada anak, istri, yang oleh Allah Subhanahu wa taala anak dan istri itu sebagai fitnah, kalau sampai melebihi cinta kita kepada Allah, itu bisa jadi kita syirik. Maksudnya apa, Mas? Maksudnya adalah saking cinta kita kepada anak istri kita, kemudian kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara cinta kepada keluarga, dia akhirnya keluar dari agama. Enten mboten? Ada. Pengen mempertahankan ikatan rumah tangga, rapopo lah metu sangka Islam, yang penting keluargaku harmonis. Itu berarti dia menempatkan kecintaan dia kepada makhluk ini melebihi dari kecintaan kepada Allah. Makanya mahabbah ini perlu. Makanya ini harus kita murnikan. Nah, bagaimana cara memurnikannya? Ya dengan cara beribadah. Sholat kepada Allah, ibadah-ibadah yang nanti setelah kita akan keterangkan. Yang pertama kecintaan. Yang kedua setelah mahabbah adalah al-khauf. Rasa takut. Nah, takut ini juga harus takutnya itu ketakutan kita kepada Allah harus melebihi dari ketakutan kita kepada semuanya. Semua makhluk. Dan harus ketakutan kita kepada makhluk itu juga harus dilandaskan pada ketakutan kita kepada Allah. Waktu itu kadang-kala nggak bisa ditolak, Pak. Ada anak santri yang suruh jalan di kuburan jam 12 malam, itu semua berani nggak sendiri, Pak? Pasti ada rasa takut. Cilik ngoten nggih. Nek jenengan kita mboten pernah ngoten. Nek kusak-kusuk malah dibalang karo ambil batu balang apa kuwi ngene. Kalau orang yang punya rasa takut memang seperti ada muncul rasa takut. Tapi itu bukan berarti dia syirik, bukan gitu loh. Ada macan tenggen ngarep jenengan, wedi mboten, Pak? Takut enggak?
Nek ora takut kok jenenge pawang macan ngoten nggih. Pasti ada rasa takut. Maksud itu bukan berarti itu, tetapi apa? Kalau sampai ketakutan kita kepada makhluk itu mengalahkan ketakutan kita kepada Allah, itulah baru syirik. Takut fitrah itu biasa. Takut keluarga kita ada yang meninggal, takut harta kita hilang, itu biasa. Tetapi kemudian takut ini sekali lagi harus tidak melebihi daripada ketakutan kita kepada Allah. Sehingga ketakutan kita ini kita manage bagaimana tetap kita berusaha untuk dijadikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut anak kita sampai sakit kemudian sampai meninggal, ya boleh. Nah, itu wajar. Tapi jangan sampai kemudian karena saking ketakutannya kita meninggalkan sholat. Saking ketakutannya kemudian kita mencari hal yang haram. Golek obat yang sing haram. Padahal ada yang halal. Saking ketakutan kita kemudian sampai ke dukun. Takut nggak dapat jodoh, akhirnya ke dukun. Nah ini nggak boleh. Mahabbah. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-175 Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Ini Rasulullah SAW diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketakutan kamu kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, orang-orang yang membenci dakwah kamu sampai berhenti terhadap dakwah kamu. Sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga berarti mahabbah, khauf, yang ketiga roja. Berharap. Ana basyarun mislukum. Ini kul, katakanlah wahai Muhammad, ana basyarum mislukum, saya ini manusia seperti kalian. Yuha ilayya, tetapi saya diberi wahyu, dikirim wahyu kepada saya, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya ilah kalian itu hanya satu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Nah ini, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, falya'mal amalan sholiha, hendaknya dia beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat syirik kepada Rabbnya apapun itu. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Disebutkan di sini faman kana yarju liqa'a rabbih, kalau kamu berharap kepada bertemu dengan Rabb. Harapan itu apa sih Pak? Ada dalam hati bahwa suatu yang kita inginkan itu apa? Maka kalau sebagai seorang mukmin, semua harapan dalam hati kita itu harus kita sandarkan kepada Allah. Boleh nggak berharap Pak? Boleh. Berharap untuk gawean sing mapan, boleh nggak? Boleh. Berharap punya istri 2, boleh nggak? Enggak. Niki untuk tapi boleh nggak? Boleh. Berharapan tok ngoten. Tetapi berharap mendapatkan gaji yang banyak, yang mapan, itu boleh. Tetapi harapan ini harus kita gantungkan kepada Allah, bukan pada makhluk. Contoh Pak, kalau antum itu pengen gajian, punya rumah, berharap punya rumah, itu jangan digantungkan kepada pekerjaan kamu. Kalau kita berharap pada pekerjaan, iso-iso orang dandang di rumah Pak. Karena apa? Berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, saya yakin di sini semuanya berharap bisa naik haji, bisa ibadah haji. Benar nggak Pak? Gantungkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau gantungkan pada makhluk, yang ada namun kecewa. Wis
Wis berharap ora entuk lotre. Maksudnya nggak dapat kopioan iso dapat haji. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita gantungkan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita lakukan hanya berusaha. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala ketika kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, kita harus yakin bahwa Allah bisa mendatangkan harapan kita dengan jalan yang kadangkala kita tidak kita sadari. Nggak kita sadari. Yang bapak-bapak punya rumah sendiri dari awal, membangun rumah sendiri dulu kayak nek ngandal ke kajian gaji kok iso, tapi ternyata sekarang masih bisa punya rumah. Ada orang marbot berharap banget di Solo itu, berharap banget pengen haji, tapi nek ngandal ke kerjaannya marbot apa jaga masjidnya itu enggak mungkin. Aku darulah masjidnya dipakai untuk kajian oleh seorang dai nasional, bagi-bagi bukan umroh Pak, bagi umroh. Salah satu yang kenanya adalah marbotnya. Dia sujud syukur karena dia kalau berharap kepada manusia nggak akan dapat. Dia akhirnya berharap kepada Allah, Allah mendatangkan orang yang bisa menyampaikan harapan dia. Nah, kenapa di sini sebutkan 3 ummahat, ibadah pokok dalam hati ini 3 ini? Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa 3 ini, mahabbah, kecintaan itu ibarat kepala, ibarat kepala, sedangkan takut sama roja ibarat sayap. Ketiga-tiganya harus ada. Satu itu hilang, pasti tidak berjalan dengan baik. Kalau orang itu beribadah kepada Allah hanya berharap tok Pak, hanya berharap tok, itu dia akan masuk ke dalam murjiah. Berharap tok gini, yang penting berharap surga. Kalau beriman aku berharap surga, tapi nggak pernah takut terhadap akhirat, tidak cinta kepada Allah SWT, dia jadi murjiah. Murjiah itu kelompok yang punya keyakinan bahwa orang yang berbuat maksiat itu imannya nggak berkurang. Nek wis ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, iman itu tetap tak. Nggak ada iman tuh naik, nggak ada iman tuh turun. Itu langsung berharap tok. Sehingga dia terjerumus pada murjiah ini. Dia ibadahnya hanya berharap tapi nggak takut, sehingga berbuat maksiat biasa. Imanku nggak kurang. Malamnya zina, paginya Salatan. Istighfar. Sampai semaput katanya ben diampuni Allah. Besoknya diulangi lagi. Itu orang-orang murjiah. Yang tentunya murjiah yang paling kolot nggih. Kalau murjiah awal-awal nggak seperti itu. Murjiah yang masih dalam hal mereka memandang orang maksiat itu biasa. Kenapa? Nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa takut terhadap masukkan ke dalam neraka. Nggak ada rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Kalau ada orang yang hanya takut tok. Nih, disebutkan di sini, kalau orang itu hanya takut saja, orang nek berharap, maka dia masuk ke dalam golongan khawarij. Wedi tok. Maksiat. Akhirnya apa? Saking takutnya mengatakan bahwa wong maksiat kuwi kafir. Wong muslim kuwi, wong iman kuwi ya kudune enggak pernah bermaksiat. Karena takut, saking takutnya. Ini jadi orang khawarij. Nggak boleh itu. Atau kita hanya sekedar mahabbah tok, cinta kepada Allah, cintanya luar biasa kepada Allah SWT, tapi nggak ada rasa takut, dibawa tenaka ya wedi, nggak berharap terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, sing penting cinta tok, maka dia masuk terhadap orang zindik.
zindik, zanadik dalam zindik, atau mereka yang masuk ke dalam golongan yang bukan tasawuf ya, apa namanya ya, zindik itu apa, dia hanya mahabbah. Kadang-kala ngomong gini Pak, rapopo dilebokin rokok, yang penting Allah seneng. Nalar kita belum Pak, rapopo dilebokin rokok, yang penting Allah cinta, karena kecintaan dia kepada Allah. Aku sholat kuwi ora berharap masuk surga kok. Aku sholat sing penting aku cinta kepada Allah. Ya salah nih Pak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita ibadah itu kadangkala diimbui dengan suatu kenikmatan yang akan Allah berikan baik di dunia maupun di akhirat. Contoh Bapak Ibu. Bapak, kita dengan sedekah. Sedekah itu kan dalam hadis banyak mengatakan sedekah itu banyak manfaatnya di dunia maupun di akhirat ya. Di akhirat sedekah itu akan diolah oleh Allah Subhanahu wa taala jadi banyak. Satu biji kurma bisa jadi kelak akan diganti oleh Allah dengan satu gunung Uhud. Itu kalau di akhirat. Di dunia banyak manfaatnya. Ada yang Allah, ada hadis mengatakan tolaklah balak dengan sedekah, atau ada pula yang mengatakan sembuhkanlah sakit kalian dengan sedekah, berbanyak sedekah. Jadi kalau kita sakit pengen sembuh, sedekah. Boleh nggak Pak kita kemudian saya sedekah moga-moga Allah memberikan kesembuhan buat anak saya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu suatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita Allahu Akbar sholat ini Pak, sholat ini tiga-tiganya harus ada dalam diri kita. Satu mahabbah, saya sholat ini karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tinggal ke pekerjaan yang lainnya. Napa malah pas Jumat Allahu Akbar pun enek dodolan ndang tinggalke, enek lemburan ndang tinggalke, enek tanduran yo tinggalke. Mbah engko arepe pokoke tinggal sik. Bagi laki-laki. Karena kecintaan saya kepada Allah, maka harus saya meninggalkan yang lainnya. Ini mahabbah. Dalam sholat kita harus ada khauf. Apa? Takut kepada Allah. Kalau saya enggak sholat, saya akan dimasukkan ke dalam neraka ini. Kalau saya sholat, jangan-jangan sholat saya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut. Rojak juga harus ada. Ketika sholat Allahu Akbar, kita juga harus bukan ke depan, ada rasa rojak. Berharap moga-moga Allah menerima sholat kita. Moga-moga dengan sholat ini Allah memasukkan kita ke dalam surga. Nah, tiga hal ini, mahabbah, kecintaan, khauf, rasa takut, rojak, harapan, ini harus digantungkan, harus lebih dominan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh melebihi kepada makhluk. Nggak boleh. Yang saya sebutkan tadi, orang kalau cinta dia kepada makhluk itu melebihi daripada cinta kepada Allah, akhirnya karena cinta dia kepada makhluk tadi, dia melanggar syarat Allah. Karena dia saking cintanya kepada anak, akhirnya tidak mau sholat jamaah. Karena dia cinta kepada istrinya ngomong, ora usah zakati, lagi panen pisan engkau untuk zakati. Akhirnya dia nggak zakati, saking cintanya kepada makhluknya. Dia kemudian, ini nggak boleh ini. Apalagi saya memalingkan kecintaan kita kepada selainnya. Ini qalbiyah. Maka beliau mengatakan wasolahul qalbi aslu solahil jasad. Baiknya hati, ibadah hati ini, kesolihan ibadah hati ini akan menyebabkan kesolihan jasad. Anggota tubuh yang nampak. Jadi tunduknya anggota tubuh kita kepada syarat Allah itu dimulai dari tunduknya hati kita kepada Allah dulu. Kleru Pak, kalau ada yang ngomong sing penting sing di yang di kudung iki atine sik, ora sah rambute sik. Kenapa? Kalau hatinya itu sudah tunduk kepada Allah, pasti jasadnya tunduk.
Itu pasti Pak. Kebalikannya, kalau ternyata jasad kita itu nggak tunduk, berarti ada masalah dalam hati kita. Solahul qalbi aslun solahil jasadi. Baiknya hati itu menjadi pondasi dasar dalam baiknya tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, ala wa inna fil jasadil mudghah. Sungguh di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka jasadnya baik semuanya. Wa idza fasadat, kalau segumpal darah itu rusak, hancur, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jiwanya hancur. Ala wahiyya qalb, dan itu adalah qalb. Qalb itu apa? Hati ini mana? Ayo. Hati itu yang hati atau jantung, Pak? Para ulama mengatakan yang benar, beberapa ulama mengatakan bahwa al-qalbu itu bukan hati dalam arti Indonesia hati itu. Tapi apa? Jantung. Kenapa jantung? Setan itu kan mengalir di dalam tubuh kita melalui darah. Gitu kan? Majrodam gitu. Setan itu melalui masuk ke dalam tubuh kita, bukan masuk ya, bersemayam dalam tubuh kita itu melalui darah. Sedangkan yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah jantung. Kalau jantung, tapi ya kita nggak bisa memastikan Pak. Yang penting kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati kita ini baik, maka ketika dia memompa yang baik, akhirnya memompa darah ke seluruh tubuh, mengatakan kepada ini adalah baik. Ada pula yang mengatakan al-qalbu ini kenapa? Penuh ini otak. Kenapa? Semua pekerjaan kita itu dilandaskan pada, tapi juga belum tentu benar gitu ya. Karena ya sudah, kita hati kita aja. Mau hati itu adalah hati itu atau jantung atau yang lainnya. Yang jelas ini secara maknawi bahwa ibadah qalbiyah, ibadah yang tidak nampak dalam diri kita, itu malah ibadah yang paling urgen. Ibadah yang menjadi pondasi dalam seluruh amal aktivitas kita. Kalau ini salah, maka hancur. Kalau ini benar, maka insya Allah jasad itu benar. Perbaiki dulu qalb dulu. Maka perbaiki keyakinan. Keyakinan itu ada dalam mana, Pak? Hati kan? Bukan dalam jawareh, bukan dalam jasad kita, bukan, tapi hati kita. Itu keyakinan. Kalau keyakinan kita sudah salah, akhirnya juga salah. Keyakinannya Islam kejawen. Ya wis, ora tau salat. Wong dia ngomongnya Islam jawen. Salat, ada yang salat tapi juga masih syirik. Salat yang mempeng ning nyanggon ngendi, Pak? Nek daerah kene enten apa? Nek daerah saya dulu ada namanya gedong. Ya mempeng. Nek nyang masjid infake ya mempeng, nek suro ya munggah Gunung Lawu. Golek nyang sendang derajat njiko banyu gomule omongnya nek manfaate. Kok bisa seperti wong salatnya bagus loh, Pak? Infaknya bagus. Kenapa? Keyakinannya salah. Dia harapan dia, rojaknya itu bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kepada makhluk masian. Walaupun dia mengatakan saya gergolek wasilah kok, perantara. Kalau golek wasa, tentu Rasulullah juga akan mengajarkan kan gitu kan. Aku kayak melu-melu Rasulullah tahanus. Rasulullah kan tahanus Pak nggih. Tahanus apa? Menyendiri kan. Memang kalau kita baca sejarah, baca ulama kisah-kisah umat terdahulu, beberapa nabi itu yang mencari kebenaran dengan tahanus. Nabi Ibrahim kan berdiam dulu, juga mengasingkan diri kan Pak, mencari
Tuhan itu mana kan gitu. Lihat dulu matahari, lihat pertama lihat bintang. Kok enek matahari jedul kalau gede matahari. Tapi kalau awan hilang. Nggak mungkin, Allah nggak mungkin hilang. Rob kok hilang? Akhirnya ada matahari, ini lebih besar. Tapi kalau sore tenggelam. Akhirnya dari tafakur itu kemudian Allah Subhanahu wa taala Pak. Ini bismillahirrahmanirrahim. Ini kemauan. Nih. Dengan tafakur tadi, akhirnya Allah menuntun Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah, mendapatkan wahyu bahwa Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah juga seperti itu, ta'anus juga, Pak. Ta'anusnya bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali. Dia melihat bagaimana orang kafir ketika itu kok nyembah patung-patung digawe sing gawe dhewe kaya disembah. Sama dengan persis dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini patung sing gawe kono dhewe. Njaluk manfaat nggo patung kuwi. Tapi jalan. Nabi Muhammad SAW bertahanus. Tapi apakah kemudian setelah mendapatkan wahyu beliau tahanus? Pernah sih Pak, nggih. Tapi kan itu ketika ingkitul wahyu, terputusnya wahyu. Pengen ke sana, tapi ketika itu nggak ada. Ya karena kebenaran sudah ada. Ya sangat jauh kalau diibarat dengan Rasulullah dengan yang lainnya, sangat jauh. Kenapa mereka bisa sholat tapi berbuat syirik? Ya itu dari hatinya salah. Tapi kalau hati kita benar, udah insya Allah apapun yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dia terima. Abu Bakar As-Siddiq, kenapa disebut Siddiq? Membenarkan, dimulai dari keyakinan dia kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga semua yang datang dari Allah dan Rasulnya telah menerima. Ketika Abu Bakar ditanya tentang Nabi Muhammad, koncomu, Nabi Muhammad SAW itu mengabarkan gini-gini, gue percaya, percaya. Melebihi daripada itu saja percaya, kata Abu Bakar. Karena apa? Keimanan sudah kuat. Maka ibadah hati ini harus kita tata. Maksud kita adalah Ikhwan Widin, jangan kita terlalu fokus terhadap ibadah badaniyah, ibadah maliyah, tetapi hati kita kosong dari ibadah. Ya dengan cara zikir, dengan cara salat malam itu memperbarui dengan cara seperti ini juga memperbarui ibadah hati kita. Ini yang pertama, ibadah qalbiyah. Kemudian yang kedua ibadah nanti maksimal 9 kurang 1/4 Bang ya. Dikit tambah sedikit ya. Ibadah qauliyah. Qauliyah apa? Lisan. Ini apa maksudnya ibadah qauliyah? Ya ibadah-ibadah yang memang itu bersumber dari lisan kita, seperti doa, kemudian zikir, kemudian bersumpah, dan yang semisal dengan itu. Doa, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid itu punya Allah. Jangan sekali-kali kamu berdoa kepada selain Allah bersama Allah. Maksudnya apa? Berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada yang lainnya. Berdoa itu hanya kepada Allah SWT. Bersumpah juga nggak boleh. Demi masa itu hanya Allah yang bisa, boleh, kita nggak boleh. Demi siapa? Harusnya kita hanya demi Allah. Billahi, wallahi. Itu adalah sumpah lisan kita. Kemudian juga tilawah, membaca Quran. Semua perkataan kita ini harus kita niatkan untuk kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita doa, ya doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah, isti'adzah. Kemudian
Ada dua istilah Pak, tiga istilah. Ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighosah. Ini semuanya harus lillahi ta'ala, nggak boleh kepada yang lainnya. Apa itu isti'anah? Meminta pertolongan. Di pertolongan isti'anah itu lebih umum Pak. Isti'anah itu seperti minta pertolongan supaya kita kuat dalam mendidik anak. Itu harus kita minta kepada Allah. Makanya kemudian Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang masih kecil, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalau anak kita sakit, minta tolong kepada Allah dulu. Kalau istighosah, apa istighosah itu, Pak? Meminta bantuan dalam keadaan sangat susah, sangat sulit. Sebagaimana dalam surat Al-Anfal ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad berkaitan dengan perang Badar. Wa ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Wahai Muhammad, ketika kamu beristighosah, minta istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, dan kamu diberi ijabah. Kenapa ini disebut istighosah? Karena ketika itu Rasul dalam keadaan mencekam, Pak. Badar. Bayangkan, Pak, nggih. Badar itu jumlah kaum muslimin berapa? 300. Kudanya satu. Yang pakai baju perang itu hanya berapa? Belasan orang. Yang mereka kalaupun pakai alat perang itu enggak maksimal. Enggak hasil. Memang keluar bukan untuk berperang. 300 itu ya tercakap kudanya hanya satu kalau salah dalam riwayat. Kemudian yang pakai baju perang hanya beberapa tok. Yang lainnya ya biasa, Pak. Wong jeneng Rasulullah pengennya ngomong kepada para sahabat, ayo nyegat kafilah dagang napa, Pak? Nek sakniki truk-truk nggawoni karena kula niku truk kathah gede-gede, Pak. Logistik ngono, dicegat nang kono. Karena nek jenengan cegat niku kan sopirnya paling nggawoni napa, Pak? Linggis. Kan enggak nggawa apa. Jadi wong 300 saya cukup wonten nggih. Tapi ternyata yang setelah datang yang dicegat ora truk nggawa logistik, malah konvoi TNI ngono. Lengkap dengan senjata. Semuanya lengkap. 1000 orang lengkap dengan senjata. Abu Sufyan itu sudah bermuter manuver, lolos. 1000 untanya sudah lolos. Sing dicegat morenek, malah teko 1000 orang dengan pasukan lengkap. Maka kemudian Rasulullah SAW sangat-sangat tertekan sekali. Beliau mencekam, bahkan di dalam riwayat beliau malamnya itu nggak tidur. Apa doa? Sampai-sampai dalam riwayat beliau itu saking doanya lama banget, saking anunya apa, Pak? Ini ridanya itu jatuh. Abu Bakar tuh sampai ngeneng-ngeneng, Pak. Ridanya wis. Karena Abu Bakar itu teman akrabnya. Udah ya Rasulullah, udah cukup. Allah pasti akan menolong ini kelompok antum ini. Saking tertekannya Rasulullah, doa Rasulullah adalah apa? Ya Allah, intuhlik hadhil isabata lan tu'bad abadan. Dan ini menjadi kata para mufassirin mengatakan inilah yang dosa yang diampuni oleh Allah. Wahai ya Allah, nek jenengan punika menghancurkan wong 300 iki lan tu'bad abadan, jenengan ora bakal diibadai. Ingsun Allah, ya Allah, kamu nggak akan pernah diibadai oleh Allah, nggak pernah diibadai di dunia ini, nggak mungkin ada yang beribadah, maksudnya gitu. Kan itu apa namanya, mendahului takdir. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kenapa Rasulullah berdoa seperti ini? Saking tertekannya. Maka kemudian Allah mengatakan menggunakan ittastaghisuna rabbakum, bukan intasta'inu rabbakum, bukan, tapi ittastaghisuna
rabbakum. Istighosah. Doa kalau orang-orang NU, teman-teman kita dari kalangan NU, kalau istighosah. Berarti istighosah itu apa? Ketika dalam keadaan sangat-sangat butuh. Kalau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Isti'adzah itu meminta perlindungan dari hal yang buruk. Itu isti'adzah. Kalau isti'anah itu meminta pertolongan, kalau isti'adzah itu meminta pertolongan dalam keadaan sangat-sangat butuh. Kalau isti'adzah, a'udzubillah itu apa? Meminta perlindungan dari suatu yang buruk. Ketiga-tiganya ini ibadah qauliyah. Walaupun nanti juga. Dan ini harus kita ucapkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita meminta tolong kepada makhluk yang itu hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Boleh enggak kita minta tolong kepada makhluk? Boleh. Ketika memang makhluk itu mampu memberikan pertolongan, dan kita harus ketika makhluk itu kemudian menolong kita, keyakinan kita itu bukan makhluk itu bukan kita sandarkan kepada makhluk, tapi apa? Kita sandarkan kepada Allah. Alhamdulillah Allah telah menggerakkan dia untuk menolong saya. Harus seperti itu. Nggak boleh kemudian kita bersyukur kepada yang nolong kita, tapi kita lupa terhadap zat yang menggerakkan orang tadi, gerakan hati orang tadi. Kalau Allah nggak gerakan kan berapapun kita ketuk-ketuk kan nggak akan bisa, nggak akan ada yang menolong kita. Tahirah pengen bikin TK, minta pertolongan kemanapun. Kalau Allah nggak gerakan muhsinin nggak akan bisa, Pak. Makanya kalau mau minta ke muhsinin itu sebelum ke sana minta dulu kepada Allah. Ya Allah, gerakkan hati dia untuk mengeluarkan harta, menjadikan TK Tahirah ini menjadi berdiri. Yang gerakkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah qauliyah. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang dua ibadah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Moga-moga ada manfaatnya. Masih ada beberapa waktu, kalau ada pertanyaan, mohon. Kalau ada diskusi, ada pertanyaan, kita. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.